Setelah bursa saham di Bursa Efek Indonesia sempat dihentikan sementara di pekan kemarin, sekarang ini nilai tukar rupiah yang merosot terus mencapai level terburuk sejak krisis keuangan tahun 1998. Ada apa ini? Banpol, korban politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ki Ewes kembali menjumpai Anda di tengah bulan suci Ramadan ini. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, ukuran ekonomi sebuah negara bisa disebut bahaya. Salah satu dan salah duanya adalah turunnya minat investor di bursa efek atau bursa perdagangan saham dan melemahnya nilai tukar mata uangnya. Nah, ini dua-duanya sedang terjadi di negara kita. Gak bahaya tak? Persis satu pekan lalu, tepatnya tanggal 18 Maret 2025, perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia dihentikan selama 30 menit. Ini karena perdagangan saham anjlok lebih dari 5%, bahkan lebih dari 6%. Tapi waktu itu Presiden Prabowo menanggapi anjloknya pasar saham dengan santai saja. Bahkan beliau melempar candaan pada menteri-menterinya yang sering main saham. Harga saham boleh naik turun, pangan aman, negara aman. Sudah. Saya lihat yang stres harga saham turun hanya beberapa orang di antara kalian. Marwar, siapa lagi itu? Tranggono, mana Tranggono? Tranggono. Oh, duduk sebelahan itu. Ini nih, mana lagi ya? Kalau Budiman enggak, Budiman tenang aja karena enggak punya saham dia. Siapa lagi ya? Amran, enggak, dia enggak main saham dia. Dia nggak main saham, Siapa lagi ini? Rosan udah botak jadi nggak apa-apa. Mudah-mudahan Pak Prabowo sadar bahwa perdagangan saham itu lebih dari sekedar permainan orang per orang. Tapi ini soal kepercayaan investor dalam dan luar negeri terhadap kondisi ekonomi, politik, dan keamanan nasional Indonesia. Berdasarkan catatan sejarah, trading halt atau penghentian sementara perdagangan saham di Indonesia sudah terjadi beberapa kali saat ada peristiwa-peristiwa penting yang menghebohkan. Pertama, saat krisis moneter hebat tahun 1998 yang melanda dunia termasuk Indonesia. Kedua, tahun 2000 setelah ada ledakan bom di gedung Bursa Efek Indonesia. Dan yang ketiga, tahun 2020. Kita pasti tahu bahwa pada tahun itu sedang terjadi wabah internasional namanya COVID-19. Apa artinya ini, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air? Bahwa jika perdagangan saham dihentikan meskipun cuma selama 30 menit, berarti ada peristiwa besar yang membuat para investor tidak mau menanggung risiko. Gak ada yang mau jual saham, gak ada pula yang mau beli. Siapa yang mau beli kalau yang jual gak ada? Siapa yang mau jual kalau yang beli pun gak ada? Lah, kalau yang terjadi 18 Maret kemarin itu, 18 Maret 2025 kemarin, peristiwa apa yang membuat perdagangan saham bisa dihentikan? Ayo. Pemerintah belum ada yang mau ngomong jujur kan? Gak ada yang bilang terus terang kan? Bahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani bilang ekonomi Indonesia bagus. Loh, kok bisa? Lah terus apa yang bikin perdagangan saham kemarin anjlok? Tapi ya sudahlah, itu kan sudah berlalu seminggu yang lalu. Lah sekarang ini nilai tukar rupiah yang giliran anjlok. Saya bacakan berita dari bisnis.com yang berjudul Rupiah jeblok ke level terburuk sejak krisis 1998. Apa penyebabnya? Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat telah ambrol hingga mencapai nilai terburuk sejak krisis keuangan 1998. Terdapat sejumlah faktor yang mendorong pelemahan rupiah tersebut. Dilansir dari Bloomberg, rupiah sempat melemah 0,5% ke level 16.642 rupiah per dolar Amerika Serikat pada hari ini atau Selasa 25 Maret 2025. Level itu merupakan level terlemah rupiah
di hadapan dolar Amerika Serikat sejak krisis keuangan pada Juni 1998. Apa ada hubungannya merosotnya perdagangan saham seminggu lalu dengan anjloknya nilai tukar rupiah hari ini? Saya bacakan kelanjutan beritanya ya. Pelemahan nilai tukar rupiah terjadi sejak akhir tahun lalu, terutama karena pasar Indonesia kehilangan daya tariknya di mata investor global. Kondisi ini didorong oleh kekhawatiran atau langkah-langkah ekonomi Presiden RI Prabowo Subianto serta kekhawatiran perluasan peran militer dalam masyarakat sipil. Jadi, menurut berita yang Ki Ewes kutip tadi, yang Ki Ewes bacakan tadi, kemungkinan besar ada hubungannya antara merosotnya perdagangan saham dengan merosotnya nilai tukar rupiah. Sekarang kita sebagai rakyat jelata menunggu apa tindakan pemerintah untuk mencegah krisis ekonomi yang lebih parah seperti tahun 1998 lalu. Krisis itu yang menurunkan Pak Harto dari tahta kepresidenan. Jangan lupa, itu catatan sejarah yang nggak bisa dihapuskan. Sekarang ini pemerintah juga kita mohon untuk jujur menjelaskan apa yang terjadi dengan kondisi ekonomi nasional kita. Jujur itu memang pahit, Jenderal. Saya Ki Ewes. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banpol, korban politik.